Siap dengan firman Tuhan, amin? Oke, bulan 11 kita akan masuk tema yang baru, kita akan belajar tentang melayani. Katakan sama-sama melayani. Melayani, saya akan buka dengan ini, melayani bukan hanya di depan sini, bukan. Melayani itu bisa di mana, melayani sikap hati, amin? Nah teman-teman begini, saya sangat jujur ya, sebagai pembukaan saya sangat menghormati, saya angkat topi, saya sangat berterima kasih buat teman-teman volunteer semua, ya. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan jangan pelit-pelit ya, kasih yang terbaik. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Ini kenapa? Saya mau kasih tahu. Ini rata-rata yang berdiri di depan kalian ini yang melayani, bukan orang-orang gak ada kerjaan, ya. Mereka sangat-sangat sibuk. Bahkan boleh dibilang ada yang sampai kurang tidur kadang-kadang, ya. Bahkan Sabtu mesti mempersiapkan acara dan harus cabut kerja buru-buru. Dan bahkan semua volunteer yang ada itu tidak ada satupun yang mereka itu nggak ada kerjaan. Bahkan Olin setahu saya hari ini ya, kemarin katanya mau izin sebulan nggak ya, tapi bisa datang hari ini, coba bayangin. Dan mereka itu orang-orang yang sangat bahkan susah diganggu waktunya begitu. Tapi luar biasa mereka bisa datang, mereka melayani saudara. Dengar baik, berapa banyak yang tadi diberkati pada saat pujian penyembahan? Coba, berapa banyak yang diberkati? Saya sangat diberkati, luar biasa ya. Artinya kita semua ada di sini karena ada orang-orang ini, amin. Nah mereka kasih waktu, kasih hati untuk melayani Tuhan. Nah pertanyaannya begini teman-teman, saya nggak minta kalian semua ya akan rame-rame masuk ke mimbar, enggak. Tapi dengar, hari ini dalam bulan ini kita mau belajar punya sikap hati yang rindu melayani. Kenapa kita masih melayani dan sebagainya. Siap belajar, amin? Oke. Boleh keluarkan itu slide saya. Nah judul khotbah saya hari ini adalah Strength is for Service. Jadi kekuatan itu untuk melayani. Ini berfungsikah? Oke, thank you. Perhatikan ada dua kata di sini. Pertama sebutkan strength. Yang kedua service. Apa arti strength? Strength itu kekuatan. Service itu pelayanan, melayani. Saudara, dengar ini. Dua kata ini kita akan bahas selama khotbah ini. Perhatikan baik-baik dan dengar. Tidak semua yang saya sampaikan ada di slide. Jadi kalau kalian rasa terberkati catat aja ya. Karena begini, kadang-kadang saya mau kasih tahu siapapun yang berdiri di sini itu semua sudah prepare, amin. Dan ketika berdiri di sini ada pengurapan, ada jubahnya. Jadi jangan pernah gini, saya mau ngajarkan kayak Sisi, jangan pernah tidak menghargai pengurapan, amin. Ya jangan gini, jangan datang dengan sikap udahlah. Karena gini, kalau ibarat hujan datang, perhatikan saya. Kira-kira ada datang bawa sendok, ada yang bawa gayung, ada yang bawa drum, tahu drum kan? Kira-kira yang bawa pulang banyak air yang mana? Drum. Hujannya sama enggak? Sama. Tetapi ada beda-beda orang mendapatkannya. Makanya saya perhatikan di sebuah gereja dimanapun, ada orang yang pertumbuhannya pesat, perubahan hidupnya luar biasa, tapi ada orang mohon maaf 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun segitu-gitu aja. Katakan segitu-gitu aja. Tuhan bilang dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya, begitupun saya. Hei, ayat itu bukan untuk komplimen, amin. Tuhan tidak berubah kuasanya, kasihnya, amin. Tetapi Anda dan saya harus berubah, amin. Bilang sebelahmu, kamu harus berubah. Jangan sama terus ya. Cuman satu perubahan kita, cuma makin besar aja. Yang lain gak ada yang berubah. Omongannya sama, candaannya sama, tell me-nya sama. Kita harus berubah, katakan berubah. Nah makanya teman-teman saudara-saudara perhatikan setiap kali datang dalam ibadah, perhatikan rasa haus kita, amin. Pemusiknya sama, khotbahnya sama, tapi kenapa ada orang-orang yang cepat pertumbuhannya, tapi ada yang biasa-biasa aja. Tergantung rasa haus. Siap belajar, amin. Saya buka dengan ini. Setiap orang memiliki strength. Setuju enggak? Setiap orang memiliki kekuatan. Tidak ada orang yang dilahirkan tidak punya kekuatan. Saya pernah baca sebuah buku, bukan buku ya, saya pernah baca sebuah statement. Ternyata semua anak itu pintar. Ternyata semua orang itu pintar. Masalahnya kecerdasan orang beda-beda. Ada cerdas di matematika, ada cerdas di relationship. Pernah gak ketemu orang yang temannya banyak banget? Orang ini gak pintar, tapi pintar bergaul. Pernah ketemu? Ada yang pintar seni, nyanyi,
Jadi dengar baik, katakan semua orang pintar. Semua orang punya kekuatan. Permasalahannya dengar ini. Banyak orang yang tidak menghidupi kekuatannya. Katakan strength. Nah, pertanyaannya bagaimana sih? Ayo dengan cepat. Bagaimana cara kita menemukan strength kita? Nanti ada kelas di gereja ini namanya COL. Di situ kita akan kulik habis. Saya nggak bisa, saya cuma singkat dalam khotbah ini. Tapi saya langsung cepat-cepat aja. Pertama, katakan temukan. Jadi kalau bagi Anda yang belum tahu tadi nggak nyampe 50%, nggak tahu apa strength-nya, bagi Anda yang belum tahu dengar baik ini. Pertama, temukan. Bagaimana caranya? Cari yang apa yang Anda bisa dan yang suka lakukan. Katakan bisa. Katakan suka. Ada bisa contoh nih. Kita bisa melakukan ini, bisa. Bisa masak misalnya. Tapi ketika disuruh ngulang-ulang masak, bolak-balik cuma bertahan sebulan, itu bukan strength-mu. Jelas ya? Lagi lihat Chef Renata pengen masak gitu. Telur ya kan semua, orak-arik, telur apa semua. Sebulan aja. Besok-besok udah. Tapi kadang-kadang kita suka ngelakukannya. Tapi kita sebenarnya nggak bisa. Ada yang pede banget suka nyanyi gitu. Dan selalu pengen menghibur orang gitu. Biar aku yang nyanyi. Kalau di karaoke gitu. Kalian tenang aja, aku yang akan milih. Dia suka bernyanyi, orang lain gak suka denger dia. Gak bisa dia nyanyi. Sebelum nyanyi baru tarik nafas sudah fales gitu. Temponya gak tepat, jangan. Katakan bisa, katakan suka. Nah cari tahu apa yang kita bisa dan di saat yang sama kita suka lakukan, pasti ada. Coba setelah saya jelasin ini, makin ngerti gak kalian apa yang kalian bisa dan suka? Coba mikir-mikir dulu bentar, apa ya Bang ya? Karena gini, kita gak akan pernah bisa melayani dengan benar kalau kita gak ngerti strength kita. Tidak semua harus nyanyi seperti Hesti, tidak semua. Makanya kita harus lihat bisa dan suka. Karena gini, apapun yang dipelajari, dengar baik ya, apapun yang dipelajari, kita pasti akan bisa suatu saat, betul? Pertanyaannya, kalau nggak suka, bisa bertahan nggak? Lala itu kalau lagi pemburu giveaway kan, waduh, udah konsisten berapa lama dia coba? Karena selama aku selalu di tag saudara. Tapi lihat hasilnya, betul nggak? Dia bisa, dia suka. Nah coba dicek, ya kan gitu kan? Bertahan nggak bertahun-tahun? Yang kedua, kalau sudah menemukan, katakan yang kedua, kembangkan. Ayo kembangkan. Jadi setelah menemukan apa yang kita bisa, apa yang kita suka, kembangkan. Ya, kembangkan. Tapi gini, maaf, sebelum kita sampai ke sana, maaf, saya ada yang terlewat. Bang, bagaimana cara kita menemukan? Ini saya nggak tulis di situ. Pertama, kalau kamu bingung bagaimana menemukan, coba aja, coba. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menemukan potensi kita selain mencoba. Ngisi-ngisi formulir itu nggak terlalu akurat. Contoh, dari mana kalian tahu tidak bisa konseling kalau kalian tidak nyoba, betul nggak? Tidak semua lah orang bisa mendengar. Jadi gini, kalau ada antara kalian, bang aku nggak bisa bercakap-cakap bang, nggak apa-apa, jangan paksakan. Tapi saya tahan mendengar orang berjam-jam, berarti kamu konselor. Saya nggak bisa ngapa-ngapain bang, waktu saya nggak ada, saya punya uang. Karena kamu mungkin jago berbisnis dan segala macam, ngerti? Layani Tuhan dengan uangmu. Artinya nggak semua orang sama. Tapi gini, kalian tidak akan pernah bisa menemukan strength kalian kalau kalian tidak mencoba. Saya pernah dengar nasihat Jack Ma. Perhatikan nih, kalian kalau masih umur 20-an, bikin banyak kesalahan. Coba semuanya, ngerti ya? Jangan takut mencoba. Coba, bang aku kayaknya ada bakat pembalap, coba pembalap. Coba. Setelah pembalap gagal, kayaknya aku jual lapet bang, bikin jual lapet. Gitu. Coba ngerti ya? Pedagang gitu. Tapi ingat, kalian mesti lakukan itu di umur 20-an. Kalau udah 30 something, kalian sudah menemukan di mana strength kita, di mana panggilan saya.
Dari mana Bang kita tahu panggilan kita? Ketika passion, katakan passion, bertemu dengan needs, katakan needs, disitulah purpose kita. Needs itu permintaan, kebutuhan, ya. Jadi ketika passion kita, semangat kita senang banget ngelakuin ini, dan kita bertemu ada orang-orang yang kita layani, ada orang-orang yang berdaya guna tadi, itulah purpose-mu sebenarnya, itulah tujuan kau diciptakan. Karena salah satu yang paling banyak ditanya oleh milenial adalah, apa tujuan hidup saya? Untuk apa saya ada, betul nggak? Nah di mana kalian yang passion banget kerjakan itu, dan di saat yang sama bertemu dengan needs, itulah sebenarnya purpose kita. Bagaimana caranya? Coba, ketika sudah umur 30-an, coba cari, bergabung. Mungkin kalau ini nasihat dia tadi, tapi boleh bisa dicoba ya, benar apa tidak, tapi saya cukup setuju. Gabunglah di perusahaan yang cukup kecil, yang kalian punya dekat akses dengan bosnya. Jadi kalian bisa belajar banyak dari dia, karena kalau perusahaan cukup besar, agak jauh gitu. Tapi kalian kalau sudah bergabung ya jangan keluar, ngerti ya? Udah di Indofood bagus-bagus, oh bang besar kali nih bang, nggak usah dulu. Tapi dengar baik ya, tujuannya ada, artinya supaya kita banyak belajar. Tapi ketika masuk 40, jangan lagi pindah-pindah. Saya ada di sini. Jadi katakan coba. Kata yang kedua, bagaimana cara kita menemukan? Tanyakan sama orang yang jujur. Amin. Katakan tanyakan. Sama orang yang, kalian pernah nggak sih nonton American Idol atau Indonesian Idol? Ada loh orangnya, ketika dia ada seorang temannya lagi nyanyi nih, dan ketika itu juri bilang kau nggak bagus, tapi yang anehnya ada teman-temannya malah nyalakan juri. Pernah nonton? Pasti juri ini, betul nggak? Padahal juri bilang dia nggak bagus. Pertanyaan saya, ini teman-teman seperti apa? Udah tahu temannya nggak bagus, ngerti ya? Dan kau keren. Karena kalau waktu kita ini sebagai teman dengar ya, kalian sebagai sahabat yang baik, tolong kasih tahu jujur sama teman kalian dengan rasa hormat. Kalau dia nggak bagus itu kasih tahu supaya dia pindah, amin. Kalau kalian selalu puji dia, bagus. Kalau kamu nyanyi aku terberkati, munafik dalam hati, ngerti nggak? Tahu nggak apa yang terjadi? Dia akan nyanyi terus. Dan kalian tahu dia akan mengorbankan banyak jiwa. Bukan memuliakan nama Bapa di surga. Jadi tanyakan sama orang yang biasanya kalau kalian menikah, orang yang paling jujur adalah pasangan kalian. Udahlah sayang, gak usah banyak kali cincong gitu, ngerti ya? Enggak apa-apa, itu jadikan masukan. Coba di sini, betul ya? Jadi tadi untuk menemukan pertama coba. Kita nggak tahu, coba aja. Dan yang kedua, tanyakan sama orang jujur. Nah setelah kita bisa menemukan, katakan yang kedua, kembangkan. Nah bagaimana cara mengembangkannya? Ada sebuah, kok sampai ke sini, ada yang kurang nih. Kita masih harus latih sampai expert. Expert itu sama dengan 10.000 jam latihan. Katakan 10.000 jam latihan. 10.000 jam. Jadi gini, kalau kalian mau ahli dalam sesuatu, saya juga udah belajar ini beberapa tahun yang lalu. Jangan terlalu banyak memilih, jangan terlalu gini loh. Kemarin saya pernah ngobrol sama Ersat. Jadi dia juga dalam satu pemikiran bahwa terlalu banyak yang aku tahu bang, terlalu banyak yang aku coba gitu. Nah sudah mulai, kalau sudah terlalu banyak fokuskan. Bila perlu sampai 2 saja. Sampai nanti ada yang major, ada yang kurang major, ngerti ya? Dulu saya beberapa waktu yang lalu, ini kurang lebih mungkin ada 10 tahun yang lalu kayaknya, ketika saya masih ngajar di Chicks, saya itu bingung 2 hal, saya ini mau penggembalaan, khotbah dan sebagainya, kepemimpinan, atau musik. Dari sekian banyak yang saya coba, dulu saya pernah jual asuransi lah, apalah, banyak banget yang dicoba, sampai akhirnya semua di filter, dibuang-buangin, tinggal 2. Sampai akhirnya saya berani dengan terus terang bilang begini, enggak, saya mau kembangkan di sini. Suruh musik lah, musik, main musik di mana-mana, enggak, berani nolak. Karena apa? Kalau kita enggak fokus, kita enggak expert, amin. Berani memilih, berani untuk eliminasi yang enggak terlalu penting. Ketika Anda 10.000 jam, Anda expert. Nah, kenapa kita perlu expert? Ayo lanjut. Amsal 22:29, mari sama-sama baca 1, 2, 3, ya. Pernahkah
cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang cakap, orang yang expert, di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Sekali lagi, ini nggak berbicara tentang soal miskin status enggak ya, tapi di mana-mana kalau Anda expert, Anda akan berdiri di depan raja-raja. Amin. Sebagai contoh, Daniel bisa menghadap Nebukadnezar segala macam, menghadap raja, karena doanya yang dia menghadap Yerusalem. Apakah karena dia bisa menafsirkan mimpi? Kenapa dia bisa dipanggil sama raja? Setuju nggak kalau dia karena bisa menafsirkan mimpi, betul nggak? Yusuf, dia bisa menghadap Firaun karena dia bisa menafsirkan mimpi Firaun, betul nggak? Itu kecakapan. Doa penting ya, doa harus, amin. Tapi dengar, ada banyak orang Kristen cuma tahu hal rohani tapi nggak cakap. Tidak ada yang expert yang dikerjakan. Coba selagi kalian duduk pikirkan satu hal, kalau misalnya contoh Lita mau dikenal sebagai siapa? Jangan nanti, oh Lita ya iya yang bisa bongkar AC bisa, yang nyanyi bisa, mijit bisa juga gitu. Ngerti kan? Contoh itu ya. Jangan macam-macam gitu. Albert sebagai siapa? Oh dia sebagai ini, dia sang pengusaha. Oh dia pemain drummer misalnya, ngerti kan? Drummer dia. Ada jelas. Jadi orang nyari kalian tahu siapa dia gitu, ngerti ya? Pertanyaan cuma satu, apakah ini hal penting buat kita? Ya kan? Cuma saya mau kasih tahu di dalam kita Tuhan sudah install kekuatan, amin. Dan Tuhan mau kita kembangkan itu. Nah ya, oke. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan kita? Coba kita lihat. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Perhatikan yang pertama, dia tahu bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Lalu perhatikan ya ayat 4, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi percis setelah Yesus mengetahui bahwa segala kuasa diberikan kepadanya, ya, dia mengambil katanya gini, basi itu seperti baskom dan membasuh kaki murid-muridnya. Setelah Anda menemukan strengthmu, setelah engkau tahu kekuatanku di sini dan engkau berkembang luar biasa, langkah selanjutnya adalah apa yang kita lakukan? Yesus dia pakai kekuatannya untuk melayani, amin. Strength is for service, amin. Ada orang ketika dia semakin besar, makin sukses, makin nindas orang. Tapi dengar semua di sini, saya berdoa, kalian semua, saya melihat ini orang-orang besar, amin. Jangan lihat diri kalian sekarang. Mungkin beberapa masih ngekos lah, ya. Utang di sana sini, di warung ada utang, ya kan. Ibu kos ada utang gitu, nggak apa-apa, itu keadaan kalian sekarang. Tapi dengar baik, waktu kita sungguh-sungguh tahu ada kekuatan dalam diri kita, kita bisa menemukan, kita bisa mengembangkan, pasti akan luar biasa. Pertanyaannya, setelah menjadi besar ngapain? Amin. Katakan melayani. Apakah yang Tuhan lagi ajarkan di sini kita melayani cuma basuh kaki? Tidak. Basuh kaki cuma event, amin. Ada orang yang ketika basuh kaki, iya dia nangis, waduh pemimpinku kok basuh kakiku nangis, ya kan seminggu udah berubah lagi, balik lagi sombongnya, ngerti nggak? Karena cuma event. Yang lagi Tuhan ajarkan di sini bukan basuh kakinya, tapi hati yang melayani, amin. Jadi lihat ya, Yesus setelah segala kuasa diberikan kepadanya, dia melayani. Makanya gini, Yesus itu adalah servant king. Katakan servant king. Dia adalah raja yang punya hati hamba. Saya pernah khotbah ini. Jadi mental kita harus mental raja. Katakan mental raja. Hatinya jangan dibalik. Hatinya harus rendah. Amin. Mentalnya jangan mental rendah, ngerti ya? Gimana masa depanku Bang ya?
Suram kali hidup ini kulihat. Ini mental hamba ini. Mental mesti raja, men. Raja seperti apa mentalnya? Tinggal tunjuk, bisa. Bisa punya rumah, bisa. Tunjuk aja rumah-rumah yang ada dalam nama Yesus, amin. Gini loh, kalau kalian cuman karena kantong ngambil rumah, ya, ngambil mobil dan sebagainya, percayalah sama abang, nggak akan pernah kebeli. Karena rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa percaya, betul nggak? Contoh-contoh, sekarang mau ngambil rumah, iya bang, sekarang kan masih bagus bang ya, ekonomi bagus, tapi nanti gimana kalau corona merajalela? Corona bagus kok, pasti ada ininya. Tapi gimana kalau tiba-tiba nanti bukan Jokowi lagi, banyak alasannya. Karena itu sekali lagi bukan masalah di hari depannya, masalah mental kita nggak bisa, ngerti ya? Kita nggak percaya, kita nggak yakin. Saya pernah belajar ini, cuma satu yang membedakan, cuma dua hal maaf. Yang membedakan antara orang yang berhasil sama tidak. Yang tidak, ini pertama dia nggak tahu apa-apa. Dan yang kedua, tidak berani melangkah setelah tahu, betul nggak? Rata-rata orang berhasil itu, bahkan orang-orang kaya segala macam, itu karena mereka sudah tahu dan berani, amin. Ada di antara kita sudah, aduh enggak lah, enggak beranilah, enggak percayalah. Sekali lagi katakan mental raja, hatinya hamba. Katakan bisa, mampu, ayo. Amin, katakan sama dirimu. Jangan lihat diri kita sekarang, tapi lihat ada Tuhan dalam diri kita. Berapa banyak yang percaya di dalam diri kita berdiam Tuhan yang besar, amin. Berapa banyak yang percaya? Oh, beberapa orang nggak percaya lagi ya. Oke, bagus, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi dengar, kalau kalian tahu kebenaran ini dan mau praktekin. Siapa yang praktek pasti diberkati. Karena gini, kebanyakan di antara kita realita aja lah bang, ya. Iya, aku anak raja bang, tapi lihatlah bang, bagus sekali pun aku sampai sekarang. Dengar baik. Keadaan kita nanti kelak, kita nggak tahu, tapi kita percaya dari Tuhan. Tetapi segala sesuatu kalau dalam firman Tuhan, seringkali saya belajar, harus percaya dulu, amin. Percaya dulu aja. Katakan mental raja, hati hamba. Nah, apa itu melayani? Melayani adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Coba lihat, kalau kalian pernah, nah kita akan masuk lebih dalam. Kalau pernah datang ke sebuah restoran, jujur saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan pelayan resto atau pelayan di mall dimanapun, ketika saya mintain tolong dan dia marah sama saya, misal contoh nih, Mas tolong dong dirapiin, tolong dong diambilkan garpu segala macam. Saya belum pernah bertemu ya ada pelayan yang bilang begini, Pak, saya juga belum makan. Belum pernah. Pelayan-pelayan tadi mungkin belum makan dari pagi. Tapi sekali lagi hati yang melayani, artinya dia mengutamakan kepentingan orang lain. Tadi saya berpikir gini, kenapa sih seringkali kita harus merasa untung terus, betul nggak? Apa yang salah dengan dirugikan? Mohon maaf ya, kadang-kadang banyak di antara kita bahkan datang ke gereja pun supaya diberkati. Kita melayani supaya nanti diberkati. Tuhan jangan diajarin untuk memberkati, amin ya. Pasti diberkati. Tapi gini, apa sih yang salah kalau kita nggak ngalami pujian misalnya? Kenapa kita nggak mau menderita? Makanya gini teman-teman, dalam tahun ini kita lagi belajar bagaimana cara menjadi dewasa. Orang dewasa adalah orang yang ngerti bagaimana cara melayani, betul nggak? Anak-anak lah yang selalu minta dilayani, betul? Jadi kalau kita hari ini dalam tahun ini belajar, bang aku mau dewasa, ayo belajar melayani. Melayani itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Saya beberapa waktu ini lagi banyak intens ya, kita para couple, kita mentoring, saya mentoring ya. Bahkan ke depan ini kita warna kita kesis itu adalah kita mau banyak yang personal touch ya. Kenapa gini?
Tahun-tahun ini bukan tahun yang mudah buat kita untuk beribadah, betul ya? Ibadah seperti ini gak semua orang suka, ada yang suka online. Jadi jangan pernah berharap, wah beberapa gereja yang besar pun yang saya tahu, ketika dibuka ibadahnya, berkurang banyak. Karena mereka sudah hampir 2 tahun mereka online, betul ya? Tapi ada juga loh orang gak lagi ibadah onsite, gak lagi online, tapi nyembah pohon. Ngerti? Ada juga, udah gak ibadah lagi. Ada. Jadi dengar baik. Hari-hari ini saya pernah sharing kemarin sama Pak Edi, saya juga sharing sama Pak Jojo, Pastor Jojo. Cara yang paling tepat melayani di sekarang ini adalah kita harus touch personal. Kita akan mulai belajar namanya hybrid ya. Kita harus terbiasa dengan namanya onsite juga online. Gak bisa orang dipaksa cuma satu cara, betul ya? Harus terbiasa. Nah cuman gini, setelah saya banyak sharing, saya temukan beberapa couple, kita ngobrol. Rata-rata, dan ini bukan hanya di KCC, di beberapa tempat juga. Rata-rata ketika konseling, ketika saya ngobrol dengan mereka, rata-rata mereka, sang suami mungkin mengutarakan seberapa banyak kekurangan istrinya. Istriku gini-gini bang, gini-gini bang. Sang istri gak mau kalah, suamiku begini-begini bang. Bahkan saking seringnya melihat pasangannya, dia lupa ternyata dia juga punya investasi, ngerti ya, punya kontribusi di dalam konflik-konflik ini. Perhatikan nih yang mau menikah, perhatikan nih. Ini ada Meli, ada juga si Marcel. Dengar ini. Nikah itu gak mudah. Tapi nikah itu kalau tahu caranya sangat nikmat, amin. Jadi, biasanya pasangan akan selalu merasa diri paling benar. Yang kedua, pasangan di mana-mana rata-rata pengen dilayani. Dia lupa pasangannya juga pengen dilayani, betul nggak? Dua-dua orang menuntut dilayani, apa yang terjadi? Gak pernah ketemu. Hei laki-laki dengar, perempuan zaman sekarang bukan seperti zaman dulu, seperti orang tua kita. Dulu laki-laki cari kerja, perempuan di rumah. Sekarang dua-dua bekerja, apalagi Jakarta, betul nggak? Jadi ketika dia capek-capek istri pulang, bikin ini, ku bikin semua, marah-marah. Hei, gajiku lebih besar dari gajimu. Dia bisa marah kembali, betul nggak? Karena nggak fair buat kita laki-laki, hanya kita minta dia kerja juga sama-sama minta dilayani, nggak bisa. Cara kita mesti rubah sekarang, amin. Makanya bahkan Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan timbal balik, amin. Sang laki-laki harus belajar apa? Mengasihi istrinya. Ada laki-laki yang cuma selalu ingat kalau istri sudah melawan. Kan rata-rata penyakit laki-laki sering komplain kalau istrinya melawan, mangalo. Ya nenek, oh gitu, ngerti gak? Dan laki-laki gak terima ketika istrinya ngelawan. Lantas sang suami kutip ayatnya, betul gak? Kau ingat ya, waktu kemarin nikah itu apa ayat samamu? Tunduklah kepada suami. Oh iya benar lah. Istri mesti tunduk. Istri juga tahu karena sering diajarin di KCC, tahu juga ayatnya kan? Kau juga kasihi istrimu. Siapa yang benar? Dua-dua benar. Tapi lihat, yang namanya melayani, dengar, bukan hanya di gereja, amin. Melayani itu mengutamakan kepentingan orang. Sebagai suami, apa kepentingan istrimu? Skincare. Apalagi kebutuhan istri? Waktu. Ada 5 bahasa kasih, saya gak cukup ya. Intinya, istri-istri senang kalau dia dikasih. Maka rata-rata saya temukan, istri-istri sering komplain ketika suaminya gak lagi hangat dengan dia. Betul gak? Gak lagi terbuka dengan dia. Dia gak lagi dilibatkan. Sang suami sering komplain cuma satu. Istri-istri sudah sering ngelawan sekarang. Padahal menaklukkan laki-laki gampang. Ketika kita bilang iya, laki-laki akan merasa dihormati. Oh, ketika misal contoh nih, suami ya main musik ya, ada salah-salah dikit. Tapi dia bilang pas pulang, dengar, aku kasih tip-tip buat istri. Pas pulang dia bilang gini, keren kali kau, aku bangga samamu. Laki-laki kalau dibilang gitu, ada sayapnya.
Suami-suami dengar ini. Kalau kalian terbuka sama mereka, jadi imam di rumah tangga, ngemimpin mereka, istri-istri nggak usah disuruh. Saya ada berapa kesaksian, saya nggak sempat ini. Tiba-tiba istri yang tadi suruh masak susah, ya kan? Pagi-pagi bikin sarapan susah, tiba-tiba pagi-pagi sreng. Dan kami sudah praktek bertahun-tahun. Sudah praktek. Ingat, melayani adalah mengutamakan. Dengar baik, ketika kalian mulai mengutamakan kepentingan orang lain, tanpa kalian sadari, tanpa kalian minta, pasanganmu juga akan melayani. Amin. Tapi seringkali kita balik, kita nuntut. Ya, Marcel dengar ya, Meli, mana sih Meli? Jangan cuma daftar-daftar nanti, wah bang berkati, enggak, di sini enggak ada berkati kilat-kilat. Ikut BPN, diajarin semuanya. Supaya apa? Saya rindu. Semua yang saya berkati, semua yang di gereja ini yang menikah, enggak ada yang cerai, amin. Jangan pernah bilang, bang kita enggak mungkin cerai. Dengar, segala sesuatu yang kalian abaikan menurun kualitasnya, amin. Bukan enggak mungkin, mungkin. Kan ada Tuhan bang lah, yang bercerai-cerai itu semua ada Tuhan kok dalam hatinya, banyak yang cerai begitu. Tapi ingat sekali lagi, katakan melayani. Istri-istri mau melayani suaminya? Calon-calon istri mau melayani suaminya? Amin. Suami-suami mau melayani istrinya? Lanjut dikit lagi ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Matius 20:25-28, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dalam terjemahan yang lain, bagaimana cara pemimpin memimpin dengan tangan besi? Mereka memimpin dengan menindas. Laki-laki akan berkata, saya penguasa di sini, saya leader di sini. Cara kita bukan seperti ini. Orang di mana-mana kalau ditindas akan melawan, betul nggak? Tunggu dia punya power. Kadang-kadang ada istri nggak melawan, bukan dia nggak melawan, dia mau melawan tapi nggak ada kuasanya. Makanya akhirnya sekarang banyak istri-istri main apa? Olahraga, ngerti apa ya? Muay Thai lah, apalah. Tinggal tunggu waktu sama-sama hebat kan gitu. Apa? Sama juga istri. Karena merasa diri udah paling hebat sekarang mulai menindas. Suami-suami itu kepala, tapi kalau istri nggak dikendalikan dari sekarang, dia berfungsi sebagai leher yang menggerakkan kepala. Sini saya bilang. Belajar ya. Katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, katakan menjadi besar. Berarti menjadi besar salah nggak? Menjadi besar, terkenal, the best. Di kantor kalian harus jadi the best, amin ya. Menjadi besar nggak salah. Hesti kalau tidak menjadi artis nggak apa-apa, bagus deh. Menjadi besar, amin. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi gini, menjadi besar nggak salah, cuman cara menjadi besar kita harus dengan cara apa? Servis, melayani, amin. Kalau dari sekarang kalian tak diajar melayani, abang khawatir ketika jadi bos nanti memerintah suka-sukanya, betul nggak? Rata-rata kalau bos yang nggak pernah susah, contoh ada bos dia punya anak nggak pernah susah, ketika dia jadi atasan memerintah nggak? Suka-sukanya nggak? Ya begitu. Tapi kalau pernah kalian bertemu dengan bos yang dari kecil susah, ketika dia besar dia perlakukan orang sebagai manusia, betul nggak? Itu namanya menjadi besar dengan melayani. Melayani bukan cuma disuruh-suruh, buang jauh-jauh. Melayani bukan berarti kita jadi kayak, mohon maaf ya, menjadi pembantu segala macam. Ya, kita respect dengan semua pembantu rumah tangga, tapi bukan itu maksudnya. Enggak semua tiba-tiba kita jadi helper, enggak, ngerti ya? Kita jadi bos iya, tapi punya hati melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Hamba di sini bukan cuma sekedar disuruh-suruh, bukan. Tapi hamba tadi mengutamakan kepentingan orang lain. Bos yang baik adalah, yang calon bos katakan amin. Bos yang baik adalah mereka yang mengutamakan orang-orang yang mengikutinya, amin. Itu namanya melayani. Bukan berarti ketika kita sudah berkuasa, udahlah yang penting kepentingan saya, enggak.
Bagaimana caranya orang mengikuti kalian lebih baik daripada sebelum dia ada, amin. Sebelum dia ikut kita, bagaimana cara dia lebih baik. Dan sampai hari ini itu pun yang saya rindukan di KCC. Saya kepengen Hesti lebih baik, saya pengen Lala lebih baik, saya pengen Albert lebih baik, saya pengen semua pernikahan kalian lebih baik. Amin. Itu merupakan doa saya, tantangan buat saya, gimana lihat kalian itu lebih hebat daripada sebelumnya. Tapi ketika hebat, jangan tinggi hati, amin. Karena seringkali keaslian seseorang akan terlihat ketika dia diberikan kekuasaan, betul nggak? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan apa? Untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Jadi kenapa sih kita melayani? Gampang, karena Yesus itu melayani. Siapa sih kita? Kita cuma ngikutin teladan Tuhan, betul nggak? Luar biasa kalau ikut Tuhan ini. Dia itu nggak nyuruh kita nyembah melayani, tapi dia ngelakuin dulu, amin. Dia suruh kita melayani karena, makanya teman-teman yang melayani sebagai volunteer, kalau kalian lemah, ingatlah Yesus, amin. Kalau motivasi kita bukan karena motivasi ikut Tuhan, berat. Saya langkai beberapa, ya. Saya nggak sempat, nggak ada waktu. Langsung aja bagaimana cara kita melayani. Kita lihat Kejadian 24 ayat 14 sampai 20. Lihat aja di screen, saya akan bacain pelan-pelan. Ini salah satu sikap, salah satu contoh pribadi yang melayani. Berapa banyak yang pernah dengar kisah Ribka? Oke. Kalau yang belum, coba ikut. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis. Jadi gini, saya mau ceritakan dulu. Waktu itu Ishak sudah cukup dewasa dan bujangnya itu berencana untuk menunaikan tanggung jawabnya kepada bapaknya Abraham yang sudah meninggal untuk mencarikan dia jodoh, ngerti ya? Dan bujangnya ini sebagai orang yang bertanggung jawab sama Ishak itu bikin kayak tanda, ya, sama Tuhan. Karena dia bingung, cuman clue daripada Abraham adalah bawa Ishak ini ke rumah sanak saudara saya Laban, gitu, ngerti ya? Tetapi clue lain nggak ada. Nah, lantas dia berdoa, dia bilang gini, inilah doanya. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Berapa banyak yang tahu unta itu minumnya banyak? Unta itu punya pungguk di mana di situ dikasih persediaan, betul ya? Dan di sini nggak dicatat berapa untanya. Guys, unta banyak ya. Makanya seringkali kalau orang banyak minum bilang onta kali kau, betul nggak? Nah, gitu. Dari situlah ceritanya onta. 15. Sebelum ia selesai berkata-kata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka. Jadi Ribka itu nggak tahu, tapi tiap hari dia pergi ke sumur, betul ya? Istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Dulu saya pernah waktu masih kecil kita ada umbul ya namanya. Jadi biasanya kalau ngambil itu, kalau orang pernah di kampung, itu sumurnya di bawah. Nah kurang lebih begitu ceritanya. Jadi bukan berarti contoh nih, ini rumah ini sumur, ngerti ya? Dia masih jalan jauh, mungkin kalau pernah ke NTT segala macam tahu. Setelah itu turun ke bawah, ngambil hanya air yang bisa dipanggul. Coba kita merenung. Cewek berapa banyak sih bisa bawa air dipanggul? Turun ke bawah, ya. Bayangin aja ya. Kita lihat luar biasanya orang ini. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air, katakan turun. Betul ya, turun kan? Dan mengisi bujungnya lalu kembali naik, jadi naik turun saudara. Dan ingat naik turun bawa air. Kalau kalian pernah olahraga, coba dulu bawa beras turun naik aja. Squat, ya kan ngerti ya. Latihan aja dulu, coba bayang-bayangkan saya pengen jadi Ribka bang, ya udah latihan di rumah ntar, bawa beras gitu. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari bujungmu. Berapa yang diminta? Sedikit. Jawabnya, minumlah Tuan,
Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Jadi tuannya dikasih minum, betul ya? Alah, ini ada yang kurang ini ayatnya. 19. Buka Alkitabnya. Buka, ini harus maafin ada yang kurang ini ayatnya. Karena di sini puncaknya. Kejadian 24 ayat 18. Coba yang dapat semua katakan amin. Saya tunggu. Kita sekarang masuk ayat 19. Ini biarin aja supaya nanti enggak kemana-mana. Oke, semua dapat? Amin. 19 sudah? 24, 19 dapat semua? Karena saya mau semua lihat ayatnya. Oke, good. Saya akan baca. 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Bayangkan unta dikasih minum aja udah banyak, apalagi untanya puas. Aduh, gila gak nih perempuan? Coba pertanyaannya, saya mau tanya. Ribka tahu gak siapa laki-laki ini? Ribka itu gak tahu. By the way, Abraham adalah salah satu orang yang terkaya di zaman itu, di daerah itu. Kaya raya. Nanti kalau kalian baca seterusnya, kalian akan lihat itu kekayaan Abraham luar biasa. Jadi, Ishak adalah satu-satunya anak tunggal. Bayangkan perempuan-perempuan, kalian bertemu dengan salah satu orang anak konglomerat, ngerti nggak? Kalau kalian tahu itu anak konglomerat, pasti kalian hepot, betul nggak? Masalahnya, dia nggak tahu siapa ini. Wow, nggak tahu dia. Luar biasa ya, 20. Nah, puji Tuhan, thank you, siapin. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyung itu ke dalam palungan lalu berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Wow. Dan apa katanya? Dan ditimbanyalah untuk semua. Aduh, unta orang itu. Saya nggak tahu berapa untanya. Bayangkan dia berapa kali bolak-balik. Coba, saya tutup dengan ini. Kira-kira luar biasa enggak sikap seperti ini? Coba kembalikan slide abang. Coba sebentar merenung yuk. Waktu dia berdoa, Tuhan inilah perempuan yang akan menjadi istri. Berarti perempuan ini sudah punya suatu apa ya? Kualitas, betul gak ya? Dia gak tahu siapa laki-laki, tapi luar biasa. Dia dan semua unta-untanya. Berarti orang ini adalah orang yang tulus melayani. Betul gak? Makanya bagaimana cara kita melayani? Layani dengan tulus, amin. Jangan pusingkan, contoh nih kayak di gereja, jangan pusing berapa orang yang datang, betul gak? Berapa yang puji kita, berapa yang like kita, ya. Belajar di zaman ini tulus, katakan tulus. Gak dikasih pujian, amin, saya akan datang melayani. Orang gak hormati saya gak masalah, saya tahu karena Tuhan lebih dahulu melayani saya, amin. Makanya standar, makanya apa ya, kalau ditanya sama aku, apa sih bang alasan paling utama kau melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani saya. Tuhan baik buat saya, amin. Berapa banyak yang percaya, yang merasakan Tuhan baik dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Wow, itu lebih cukup, makanya Christ is enough for me. Gak perlu kita dipuji-puji orang, walaupun pujian bagus, amin. Bukan gara-gara itu kita melayani. Berapa banyak yang mau tulus melayani? Sama, dengan suami juga sama, dengan istri sama, tuluslah. Jangan karena dia mau pengen buatin makanan, kita ada maunya. Gini ya, segala sesuatu yang ada maunya, engkau akan berakhir dengan kecewaan. Betul nggak? Beda loh, orang melayani dengan tulus sama enggak beda. Misalnya mohon maaf buat kalian yang melayani mungkin di mall. Kalian kerja di retail segala macam. Orang yang melayani supaya dikasih tip sama orang yang melayani dari hatinya itu beda keluarnya, betul nggak? Silakan Pak, palsu kan? Ini Pak, nggak dikasih. Kecewa. Tapi kalau kita lahir karena tadi Ribka, dia nggak tahu siapa orang ini. Dengar nih. Saya akan tutup lagi. Dengar dikit lagi. Kalian tidak tahu, dengar ya. Tuhan bawa kalian kemana? Tuluslah. Ribka nggak tahu dia akan bertemu dengan anak konglomerat, amin. Tapi akibat dari semua pelayanan pasti peninggian, betul? Tugas Tuhan memberikan kalian kesempatan nanti, amin. Kita nggak tahu tiba-tiba
Lagi kalian tulus-tulusnya di kantor misalnya, bos nggak lihat, kalian kerjakan dengan sepenuh hati. Nggak ada yang ngawasi, kerjakan dengan sepenuh hati, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita yang ngerjakan, atasan kita yang dipuji, betul nggak? Tapi dengar, jangan berhenti dengan tulus, amin. Karena melayani sikap hati, amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan pertemukan kita dengan kesempatan, amin. Pertanyaannya, kalau kita kebiasaan munafik, kebiasaan nggak tulus, ketika kesempatan datang, ketahuan kemunafikannya, betul nggak? Jadi kalau hari ini, bulan ini kalian mau, Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Aku ini nggak tulus selama ini. Karena gini, kalau kita nggak tulus, seringkali yang ada, hatimu akan sakit terus, betul nggak? Karena beda melayani dengan sukacita. Jadi gini, saya lagi ngajar bulan ini, kita melayani dengan sukacita, amin. Kalau kalian rasa nggak sukacita melayani, udahlah, jangan melayani, lebih bagus. Tapi kalau kalian ngerti, yang datang hari ini duduk di sini dan bilang, Tuhan aku tahu untuk apa aku melayani. Karena aku melayani, karena itu melayani adalah DNA aku, betul ya? Karena Tuhan lebih dahulu melayani saya. Saya nggak peduli apa yang terjadi. Kalau itu keputusan kita, saya percaya bagian Tuhan nanti meninggikan, amin. Dan jangan pusing dengan peninggian. Yang penting, lebih berbahagia apa? Memberi daripada nggak usah dikasih upah pun, di mana-mana orang yang tulus melayani pasti lebih bahagia, amin. Tapi kalau kita melayani dengan munafik, nggak bahagia, hitung-hitungan, pulang gereja menggerutu, jangan, bukan itu yang kita mau. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemusik. Kita akan perjamuan kudus. Perjamuan adalah buat orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Karena perjamuan adalah memperingati, ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan itu mati, amin saudara. Dan karena kematiannya di kayu salib, kita semua hari ini, karena pelayanannya kita semua hari ini ada di sini. Ada pribadi yang meninggalkan segala kemewahan surga dan dia berubah menjadi hamba. Ayo pejamkan mata semua, jangan lihat kiri kanan. Salib itu berbicara kuasa, amin. Kalau kalian hari datang dalam keadaan sakit, percaya waktu kita minum perjamuan kudus, kita percaya darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, amin. Perjamuan kudus juga berbicara tentang status yang diubahkan. Kalian tidak percaya masa depan sungguh ada. Hari ini Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada. Bahkan engkau dikatakan bukan hanya sekedar biasa-biasa, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan berkat Abraham turun lewat Yesus, amin. Karena Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini kalian datang ke tempat ini dan sudah mulai tidak percaya lagi dengan itu, hari ini mulai bangun kembali. Tuhan, aku percaya kepada kuasa. Mari kita sungguh-sungguh melakukan perjamuan kudus ini. Mari buka hati kita. Silakan dibagi. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku
Mari kita angkat roti. Saya akan tunggu semuanya angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Yuk. Kita renungkan betapa besarnya, betapa luar biasanya tubuh Kristus yang terpecah-pecah buat kita. Renungkan saudara, betapa luar biasanya ada pribadi yang sangat mengasihi kita, yang menjamin masa depan kita. Oleh tubuh ini kita dimerdekakan dari dosa. Kalau hari ini mungkin kau masih terikat, beriman, percaya bahwa darah ini membebaskan kita. Statusmu berubah bukan karena perbuatanmu tapi karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengar firman Tuhan, angkat roti di atas tangan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Saya akan tunggu semua untuk buka. Mari dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu kita mengucap syukur, percaya kuasa darah Yesus memberikan jalan keluar, memberikan kelepasan. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima. Haleluya. Darah yang berkuasa, darah Yesus. Haleluya. Be free, bebas dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka hati saudara. Oh, sembah Dia, angkat tangan saudara, sembah Dia. Terima pemulihan ekonomi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima mukjizat dalam nama Yesus. Mukjizat masih ada sampai hari ini. Percaya. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Percaya terobosan dalam nama Yesus. Oh, hubunganmu dipulihkan oleh Yesus, hubunganmu diberkati oleh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, oleh darah Yesus, bukan kekuatanmu, bukan perbuatan baikmu, tapi oleh darah Yesus. Haleluya. Yang percaya terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Allah mau melepaskan apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dosa kita, sehingga dosa kita tidak melimpah. Aku yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Di ujung daripada acara ini kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Hamba berdoa saat ini Bapa, seluruh buat kapal-kapal yang ada, seluruh pasangan-pasangan rumah tangga yang ada, memberkati Tuhan semua pasangan yang di KCC Bapak. Berkati mereka berlipat kali ganda. Mereka yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Aku berdoa biar para suami-suami akan berperan sebagai imam dalam keluarga, menjadi kepala yang bijaksana, yang akan mendidik anaknya dan istrinya. Aku berdoa buat seluruh para istri menjadi orang-orang yang tunduk kepada suaminya. Mereka yang bisa menghormati sehingga suaminya dihormati di pintu-pintu gerbang, kata firman Tuhan. Aku berdoa buat para single Tuhan. Berkati adik-adikku yang sedang mencari jodohnya Bapak. Aku berdoa temukan mereka dengan orang yang tepat. Tidak satupun di KCC yang salah memilih jodohnya ya Tuhan. Berikan mereka temukan dengan orang-orang yang sepadan dengan mereka. Bahkan mereka Tuhan akan bersuka cita karena Tuhan. Biarlah upah dari Tuhan mereka akan bisa menemukan pasangan yang tepat. Berkati Tuhan para senior, orang-orang tua kami Bapak, yang sudah di usia tua, usia lanjut. Berkati biarlah di masa tua mereka tetap gemuk dan segar. Ada penghiburan daripada Tuhan menyertai mereka Bapak. Tuhan terima kasih Bapak. Kami berdoa bersama-sama sebagai keluarga besar KCC, baik yang ada di ibadah onsite maupun ibadah online. Semua bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kasih Kristus. Hamba berdoa biar semua kami punya hati yang melayani dalam bulan ini. Kami berdoa biar ada buah yang baru yang Tuhan temukan. Hati yang melayani di hati kami Bapak. Berikan kami hati yang taat dan dengar-dengar. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Rencana buat ibadah Natal kami Bapak, kami berdoa biar Tuhan terus menyertai acara ini Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Kami berdoa Bapak biar Tuhan mempersiapkan panitia yang ada, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Berkati juga bangsa kami, biar bangsa kami terus dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebelum ini kami mau pulang Bapak, Bapak ulurkanlah tangan-Mu Bapak memberkati setiap kami. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita buka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin.